Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tak terasa hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran dengan presentasi dari masing-masing siswa, di mana pernah mengatakan bahwa cinta menjadi satu bentuk perasaan tulus yang bisa didapat dan diberikan pada siapa saja. Setiap orang akan merasa sangat bahagia saat dicintai. Selain itu, mencintai seseorang dengan tulus juga tak kalah membahagiakan. Ada banyak cara untuk menunjukkan rasa cinta kita pada orang yang terkasih. Salah satunya adalah melalui puisi. Nah, adik-adik, kita akan dengarkan presentasi dari teman-teman kalian yang hari ini akan tampil kelompok 8 akan menganalisis puisi dalam musikalisasi puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Hairil Anwar. Nah, adik-adik, siapakah yang akan mempresentasikan? Kita dengarkan presentasi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Tumoka, kelas 12 akuntansi. Baiklah, pada saat ini saya akan mempresentasikan materi mengenai menganalisis suasana tema dan makna musikalisasi puisi. Kita masuk pada pembahasannya, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, ritma, serta penyusunan lirik dan bait. Musikalisasi puisi juga merupakan kegiatan pembacaan puisi dengan cara dilakukan, diberi irama, atau diiringi musik yang sesuai dengan isi puisi. Kita masuk pada contoh musikalisasi puisi yang bertema Cintaku Jauh di Pulau. Cintaku Jauh di Pulau adalah salah satu puisi cinta karya Hairil Anwar. Puisi ini menceritakan kisah cinta yang terpisah oleh jarak dan terpisah oleh maut, menggambarkan suasana batin yang sedih dan penyesalan karena si aku meninggalkan sang kekasih sendirian. Bisa kita lihat dalam bait pertama, cintaku jauh di pulau berarti kekasihku berada di pulau yang jauh. Gadis manis sekarang iseng sendiri, kekasihku si masih. Karena si aku tidak ada, ia berbuat iseng menghabiskan waktu sendirian. Dapat juga berarti bahwa si gadis dengan sangat menantikan si aku. Dalam bait yang kedua, untuk menuju kekasihnya, si aku naik perahu dengan lancar pada waktu terang bulan, dan ia membawa buah tangan untuk pacarnya, yaitu oleh-oleh. Angin pun membantu, yaitu angin buritan. Laut terang, tidak berkabut. Meskipun demikian, si aku tidak merasa tidak sampai kepada pacarnya. Dan pada bait yang ketiga, di air laut yang terang dan di angin yang bertiup kencang itu, menurut perasaannya, secara sepenuhnya atau di perasaan penghabisan, semuanya serba cepat, laju tanpa halangan. Baris yang ke-1 dan 2. Namun, ajal kematian telah memberi isyarat akan mengakhiri hidup si aku. Kita bisa lihat, tema adalah ide pokok cerita, sedangkan makna adalah kesimpulan, dan suasana adalah keadaan atau kondisi dalam suatu cerita. Itulah yang menjadi presentasi menganalisis suasana tema dan makna musikalisasi puisi. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nadine Tengking, saya dari kelas 12 TKJ. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai menganalisis suasana, tema, dan makna puisi melalui musikalisasi puisi. Suasana adalah sesuatu yang dirasakan membuat puisi. Tema merupakan suatu gagasan, pokok, atau ide pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam membuat suatu lisan. Makna puisi adalah amanat yang ingin disampaikan kepada para pendengar atau pembaca. Menganalisis suasana. Pertama kali Anda membaca puisi tersebut,
menyangkut setiap hubungan emosional yang Anda miliki terhadap ucapan penyiar, hal-hal yang mengikat Anda terhadap pengalaman diri pribadi, pengalaman detail pribadi, hal-hal yang Anda suka atau tidak disukai, dan lain-lain. Pandang dari sisi bagaimana perasaan saya tentang hal ini, mengapa tidak? Reaksi ini dapat memuaskan pikiran Anda pada respon diharapkan penyiar di tema adalah masalah pokok atau tema dikenal sebagai subjek matter seni. Misalnya tema dapat realitas internal seperti harapan, cita-cita, emosi, nalar, intuisi, gairah, khayal, kepribadian seseorang berupa ruang diekspresikan melalui karya seni. Dan realitas eksternal adalah ekspresi memiliki berupa dengan kepentingan, kemiskinan, kehidupan, mekanisme politik. Mengklasifikasikan seni rupa dapat dibuat berdasarkan jenisnya. Kita mengenal seni rupa murni seperti lukisan, patung, dan grafis. Seni rupa terapan seperti desain dan kriya, sedangkan dari segi bentuk dapat diberikan menjadi 3 kategori. Seni rupa 3 dimensi, seni rupa multidimensi seperti seni rupa pertunjukan performance art, environment art, happening art, video art, dan penyair halnya. Imajinasi pribadi maksudnya puisi merupakan karya yang benar-benar dihasilkan belum pernah dibuat sebelumnya. Puisi mengungkapkan perihal pikiran serta perasaan dari seseorang penyiar dengan cara yang imajinatif. Pikiran serta perasaan yang penyiar kemudian disusun dengan fokus pada kekuatan berdasarkan struktur fisik dan batinnya. Puisi merupakan karya sastra yang menggunakan karya-karya yang indah. Sastra karya akan makna, arti, dan Indonesia. Puisi merupakan bentuk kesastraan yang paling tua yang terdiri dari 2 periode. Menurut Ensiklopedia Sastra Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Friata Hulending dari kelas 12 akuntansi. Baik, saya akan membawakan materi mengenai menganalisis suasana, tema, dan makna puisi melalui musikalisasi puisi. Kita masuk dalam pengertian puisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Sedangkan musikalisasi puisi merupakan kegiatan pembacaan puisi dengan cara dilagukan, diberi irama, atau diiringi musik yang sesuai dengan isi puisi. Kita masuk pada contoh musikalisasi puisi yang berjudul Cintaku Jauh di Pulau, karya Chairil Anwar. Dalam bait pertama, cintaku jauh di pulau berarti kekasihku berada di pulau yang jauh. Gadis manis sekarang iseng sendiri. Kekasih si aku masih gadis dan manis. Karena si aku tidak ada, ia berbuat iseng menghabiskan waktu sendirian. Dapat juga berarti bahwa si gadis dengan sangat menantikan si aku. Dalam bait kedua, untuk menuju ke kekasihnya itu, si aku naik perahu dengan lancar pada waktu terang bulan, dan ia membawa buah tangan untuk pacarnya. Angin pun membantu, laut terang tidak berkabut. Meskipun demikian, si aku tidak merasa tidak akan sampai kepada pacarnya. Dalam bait ketiga, di air laut yang terang dan di angin yang bertiup kencang itu, menurut perasaannya secara sepenuhnya, semuanya serba cepat, laju, tanpa halangan. Namun ajal telah memberi isyarat akan mengakhiri hidup si aku. Dalam bait keempat, menunjukkan bahwa si aku putus asa. Meskipun sudah bertahun-tahun berlayar sehingga perahu yang dinaiki akan rapuh kena air garam,
namun kematian telah menghadang dan mengakhiri hidup sebelum ia sampai bertemu bercintaan dengan kekasihnya. Dalam bait kelima, karena itu kekasih si aku yang berada di pulau yang jauh itu akan sia-sia menanti si aku dan mati menghabiskan waktunya sendiri. Sesungguhnya sejak itu berupa kiasan pacar si aku, gadis manis itu adalah kiasan cita-cita si aku yang menarik tapi sukar dicapai, harus melalui laut yang melambangkan perjuangan yang penuh rintangan, bahkan menentang maut. Karena itu, sebelum si aku mencapai cita-citanya, ia telah meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatullah Pemusu, kelas 12 TFP. Materi menganalisis suasana, tema, dan makna puisi, pengertian puisi, dan musikalisasi puisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larit dan bait. Musikalisasi puisi merupakan kegiatan pembacaan puisi dengan cara digunakan diberi irama atau diiringi musik yang sesuai dengan isi puisi. Tema adalah landasan atau dasar pijakan bagi penyair untuk mengembangkan puisi, suasana atau dengan keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi tersebut. Makna puisi adalah maksud ataupun artian yang terkandung pada suatu puisi yang mengandung pesan tertentu dan biasa ditangkap oleh pembaca puisi. Keindahan puisi Cintaku Jauh di Pulau karena penggunaan majas yang baik menggunakan alberasi dan asonansi, juga menggunakan irama di masing-masing baitnya. Puisi Cintaku Jauh di Pulau karya Chairil Anwar menceritakan tentang kisah cinta yang berpisah oleh jarak dan terpisah oleh maut. Dalam pengembarannya, puisi ini menganalogikan hidup atau kisah cintanya dengan perahu dan laut. Untuk memahami makna sebuah puisi bisa dilakukan dengan cara membuat parafrasenya dengan membuat parafrasnya, fras kata. Kata puisi yang dapat dan singkat bisa lebih mudah dipahami daripada frasenya. Dapat diketahui bahwa aku sedang menepati jalan menuju untuk memberikan oleh-oleh serta melepaskan rindu. Karena bertahun-tahun tidak tertentu dalam perjalanannya menuju si pacar yang berada jauh di pulau. Si aku menaiki perahu, keadaannya laut tenang, cuaca cerah, angin pun tertiup dengan tenang. Tetapi dalam perjalanan yang tenang justru ajal yang memanggil dulu. Padahal perjalanannya sudah lama bertahun-tahun. Jika sampai benar-benar ajal tiba, maka aku akan mati dan tidak akan sempat bertemu dengan pacarnya yang sedang menunggu. Dari perjalanan parafras diceritakan seorang lelaki yang sedang menuju ke arah kekasihnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marta Kartolina Lunau dari kelas 12 akuntansi. Pada saat ini saya akan menganalisis makna puisi, suasana, dan tema. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang terikat oleh irama, matra, rim, serta penyusun larit dan baitnya. Dan musikalisasi adalah kegiatan pembacaan puisi dengan cara diiringi musik yang sesuai dengan isi puisi tersebut. Kita lanjut pada tema. Pengertian tema adalah landasan atau dasar pijakan bagi penyair untuk mengembangkan puisi. Dan suasana adalah keadaan. Yang dimaksud dengan suasana secara umum
adalah keadaan yang kita hadapi sekarang dalam kehidupan kita setiap hari. Puisi Cintaku Jauh di Pulau menceritakan tentang kisah cinta yang terpisah, kisah cinta yang tidak bisa disatukan, yang dipisahkan oleh maut. Dengan dihalangi oleh bermacam-macam tantangan-rintangan, hingga kisah cinta yang ada tidak membentuk kasih, tapi hanya tertutup oleh duka cita dalam asmara. Puisi ini mengenalkan hidup atau kisah cintanya dengan perahu dan laut. Untuk memahami makna sebuah puisi bisa dilakukan dengan cara parafras kata-kata, dan kisah cinta ini dilalui dengan sangat sulit. Pertemuan yang tidak sampai dipertemukan membuat cinta yang tulus ini harus dipisahkan begitu saja oleh maut. Dan cinta ini tersirat, cinta terhalang oleh maut. Pertemuan yang dihalangi oleh maut membuat kisah cinta ini tak bisa disatukan. Inilah analisis saya mengenai penganalisis puisi, makna, dan tema. Terima kasih. Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Meilani Magdalena Lombo, kelas 12 akomodasi perhotelan. Baiklah, atas kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi menganalisis suasana, tema, dan makna puisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terkait oleh ritma, irama, matra, serta penyusunannya larit dan bait. Sedangkan musikalisasi puisi merupakan kegiatan pembacaan puisi dengan cara dilakukan dengan diberi irama atau diiringi musik yang sesuai dengan isi puisi. Cara musikalisasi puisi dengan baik dan benar menentukan puisi akan musikalisasi dengan mengapresiasi puisi yang telah ditentukan puisi hingga tumbuh pengertian penghargaan yang baik terhadap sastra. Makna puisi adalah puisi yang terkandung dalam puisi yang dapat didengar oleh pembaca sesuai tingkat pengalaman dan pengetahuannya. Oleh karena itu, makna puisi akan berbeda di manakala penaksirannya sama, bahkan bukan tidak mungkin akan bertolak belakang dalam puisi. Susunan yang dapat dibangun dari puisi di atas adalah perasaan syahdu dan romantis dengan emosi yang tinggi. Demikian akan diketahui bahwa puisi tersebut merupakan keinginan seseorang untuk mengungkapkan perasaan cinta kepada seseorang yang dicintainya. Hal yang harus diingat yaitu musikalisasi puisi harus tetap mempertahankan perasaannya yang hendak disampaikan penyairnya. Puisi juga disebut sebagai bahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat sehingga mempertahankan kesadaran orang yang akan pengalaman hidup dan membangkitkan khusus lewat penataan bunyi irama. Baik, itulah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Shalom. Demikian adik-adik presentasi teman-teman kalian hari ini. Luar biasa semangat dan keberanian mereka untuk menunjukkan apa yang telah mereka buat selama belajar dari rumah. Pesan dari Share, selalu semangat untuk terus belajar dalam meningkatkan cita-cita dan harapan yang akan kalian hadapi ke depan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, torang semua basudara.